Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afwatun Rohma, NIM 181400023 dari kelas PGMIE 2018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pengembangan kurikulum MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Wiko Aji Sugiri. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama adalah sejarah perkembangan kurikulum. Nah, di sini yang pertama adalah ada kurikulum 1947 atau biasa disebut dengan rencana pembelajaran. Di sini sudah ditetapkan asas pendidikan Pancasila dan dimulai pada tahun 1950. Pada kurikulum ini menekankan pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua adalah 1952, Rencana Pembelajaran Terurai. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran dan sudah mengarah pada pendidikan sistem di Indonesia, yakni pada mata pelajaran bisa diberikan contoh yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah Rencana Pendidikan 1964. Di sini memusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Kemudian, kurikulum 1968. Di sini, pelajaran bersifat teoretis atau tidak mengaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Nah, pada kurikulum ini lebih menitik beratkan pada materi apa saja yang diberikan kepada siswa. Dan isi pendidikannya diarahkan kepada untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, kemudian fisik sehat dan juga kuat. Nah, kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih menekankan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. Untuk metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya, kurikulum 1984. Di sini mengusung pendekatan proses keahlian. Jadi, posisi siswa itu ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Ini memadukan antara kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan juga kurikulum 1984. Karena dalam tujuan dan prosesnya belum berhasil, sehingga banyak sekali kritikan yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, mulai dari muatan nasional hingga muatan lokal. Kemudian, selanjutnya adalah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Di sini pengganti kurikulum 1994. Nah, pendidikan dalam kurikulum ini lebih mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kemudian, kurikulum 2006 atau disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni KTSP 2006. Di sini mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Ya, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada kurikulum ini, guru dituntut untuk dapat mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang terakhir adalah kurikulum 2013, dan kurikulum ini yang saat ini tengah diterapkan di Indonesia memiliki 3 aspek penilaian, yakni aspek penilaian pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan juga perilaku. Pada kurikulum ini terdapat materi yang dirampingkan dan juga ditambahkan. Untuk yang dirampingkan seperti IPA, IPS, dan lainnya. Untuk yang ditambahkan adalah matematika. Pertanyaan yang kedua adalah landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis pengembangan kurikulum.
Yang pertama adalah landasan filosofis, meliputi manusia sebagai makhluk individu, yakni setiap manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lainnya, dan setiap manusia ini mempunyai bakat tersendiri di dalam dirinya. Yang kedua adalah makhluk sosial. Setiap individu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Untuk dalam hal ini, dalam pembelajaran, seorang guru itu bisa bersosial dengan misalkan dalam forum MGMP. Untuk siswa dapat difasilitasi dengan ekstrakurikuler dan organisasi-organisasi di sekolah lainnya. Yang ketiga adalah makhluk susila. Makhluk susila ini diartikan sebagai norma-norma atau aturan yang harus dipatuhi. Jadi, seorang siswa dan juga guru itu harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Makhluk religi. Ini seorang guru harus mempunyai kepercayaan terhadap sang penciptanya. Yang kedua adalah sosiologis. Di sini sejarah. Dalam mengembangkan kurikulum itu harus mengacu pada sejarah perkembangan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Sosiologi ini meliputi stratifikasi sosial baik secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk geografi ini adalah mempertimbangkan kondisi atau wilayah yang ada di daerah tertentu. Untuk ekonomi, mengacu pada konsumen dan juga produsen. Politiknya ini kebijakan-kebijakan yang dimulai dari hal tertinggi hingga terendah. Terendah misalkan kesepakatan antara teman satu kelas. Yang terakhir adalah antropologi dan budaya. Ini masih berhubungan dengan geografi. Jadi bagaimana mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan budaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah psikologis. Ini meliputi behaviorisme dan juga humanisme. Behaviorisme ini berkaitan dengan punishment dan reward. Jadi, seorang anak jika mendapatkan keberhasilan, itu kita harus memberikan reward. Dan sebaliknya, jika mereka melakukan kesalahan, maka kita harus memberikannya punishment yang membuat ia jerah, dan itu tidak harus kekerasan. Yang kedua adalah humanisme. Humanisme ini, manusia itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan sebuah kurikulum harus menghargai perbedaan itu. Jadi, dalam pendidikan itu tidak bisa disamaramkan, karena tidak akan bisa maksimal dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kurikulum masa depan. Di sini ada dua, yakni synchronous learning dan juga asynchronous learning. Nah, synchronous learning ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung antara guru dan juga murid. Nah, synchronous learning terbagi menjadi dua, yakni live synchronous learning dan juga virtual synchronous learning. Live synchronous learning ini yakni tatap muka yang dilakukan antara guru dan murid dalam satu ruangan fisik. Virtual synchronous learning adalah pembelajaran tatap muka yang dilakukan dengan seorang guru dan juga siswa tidak dalam satu ruangan. Nah, dalam virtual synchronous learning ini biasanya dilakukan dalam dunia maya dan itu bisa difasilitasi dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah asynchronous learning. Asynchronous learning adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya seorang guru. Jadi, di sini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah self-directed asynchronous atau belajar mandiri. Jadi, seorang siswa itu dapat mempelajari suatu pelajaran dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif asinkronus, yakni belajar kolaboratif. Belajar secara kolaboratif ini tidak dilakukan secara tatap fisik, melainkan berdiskusi dengan temannya, bisa melalui aplikasi pesan WhatsApp. Ini adalah Surat Edaran Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Di sini yang pertama adalah penyusunan rencana pembelajaran dilakukan dengan efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi,
suatu pembelajaran lebih ditekankan pada seorang murid yang aktif dan sesuai dengan kurikulum 2013. Yang kedua, komponen pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ini adalah penyederhanaan komponen-komponen pembelajaran. Untuk yang ketiga, untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP bisa dilakukan oleh sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Nah, untuk yang poin terakhir adalah RPP harus sesuai dengan poin 1, 2, dan juga poin 3. Untuk pertanyaan yang kelima, di sini saya akan memberikan contoh RPP dari tugas minggu lalu. Di sini RPP-nya sudah ada kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar. Ini juga termasuk identitas dari sekolah atau RPP yang akan dilakukan. Tujuannya juga harus jelas. Jadi ini adalah mata pelajaran IPA dan di sini terdapat tujuan. Jadi melalui teks bacaan siswa itu mengetahui konsep dasar sumber energi panas dan melalui percobaan mereka bisa langsung tahu proses energi panas itu seperti apa. Itu adalah tujuan pembelajarannya dan kegiatan pembelajarannya seperti ini. Setelah ada kegiatan pembelajaran, tak lupa untuk melakukan penilaian. Nah, penilaian bisa dilakukan seperti ini. Bisa juga dilakukan dengan instrumen penilaian berupa rubrik seperti yang ada di gambar ini, yang ada di PPT saya ini. Atau untuk penilaian laporan pengamatan bisa dilakukan seperti ini juga. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.